Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai meneladani sifat Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Yang pertama, sejak ia kecil hingga dewasa, hari-hari Syekh Yasin disibukkan menimba ilmu seperti ilmu hadis dan usul fikih. Di segala tempat dan kesempatan selalu dimanfaatkan untuk mencari ilmu. Yang kedua, Syekh Yasin Al-Fadani tampil sebagai sosok ulama yang mampu mencetak murid-murid yang sangat mencintai ilmu. Yang ketiga, Syekh Yasin Al-Fadani sebagai seorang patriot yang cinta tanah air Indonesia, selain sebagai seorang muhaddits atau pakar hadis dan faqih atau ahli mengenai hukum Islam. Hal ini juga memperlihatkan dengan baik sekali bahwa tidak ada pertentangan antara aspirasi nasionalisme dengan ajaran Islam. Kecintaan pada tanah air ini yang diperlihatkan oleh seorang alim dengan kaliber seperti Syekh Yasin Al-Fadani tentu cukup menjadi bukti bahwa Islam dan nasionalisme bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Teman-teman sekalian, apa sih manfaatnya kita harus meneladani sifat dari Syekh Yasin Al-Fadani? Dengan kita meneladani sifat Syekh Al-Fadani ini, sejak kecil kita sudah mencari ilmu sebanyak-banyaknya akan berpengaruh besar pada kehidupan yang akan datang. Ilmu yang telah digarap sejak kecil dijaga hingga dewasa nanti, karena ilmu tidak akan pernah berhenti untuk kita cari. Kita akan menjadi seorang guru nantinya, kita akan menjadikan menjadi murid yang mencintai ilmu. Murid itu akan merasa senang jika ia mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang mulia itu, hadirin, orang yang mengajarkan Al-Quran yang kelak akan didahulukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dahulu kita kenal seorang ulama yang bernama Syekh Yasin Al-Fadani, yang terkenal di kota Padang, yang alim luar biasa, ulama Nusantara ini. Bahkan berapa banyak ulama-ulama yang belajar kepada beliau. Beliau ini bahkan disebutkan Musnadul Alam. Musnadul Alam itu dia punya sanad-sanad sedunia dari para masyayikh-masyayikh yang ada. Beliau ini sudah marja daripada ulama, rujukan ulama di zamannya. Beliau masih menyempatkan setelah asar ngajari anak-anak kecil belajar Al-Quran mulai ibtidai. Kalau sekarang ngajari TPQ. Akhirnya ada satu orang tanya kepada beliau, "Galia Syekh, mengapa engkau melebihkan waktumu setelah asar ini ngajari anak-anak yang seperti ini? Biarkan kami atau murid-murid kami saja. Mending antum mengajarkan yang lebih manfaat, yang lebih mendalam lagi, sebab murid antum ini bukan tolabah lagi, tapi langsung mudaris-mudaris atau para kiai, para ulama." Beliau menjawab, beliau mengatakan begini, "Saya mengajarkan mereka ini Al-Quran sebab ingin masuk ke dalam golongan yang disabdakan Nabi Muhammad, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Ana ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang baik di mata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kadang hadirin yang terjadi di saat ini, kita ini kalau sudah suruh ngajari anak-anak kecil TPQ, kita kadang nggak mau. Tapi kalau sudah ngajari kitab-kitab yang mutawwalat, kitab-kitab yang besar, kita ini semangat. Sedangkan kalau lihat daripada manfaat,
sangat manfaat yang pertama kali, yaitu bidayah orang-orang mengenal Al-Quran. Pun kita mengambil sanad hadis kitab di dunia ini, nanti saya sudah coba telusuri. Saya datang ke Profesor Dr. Sa'ad Jawish. Sampai di rumahnya di Kaherah. Syekh Aziz, astajizukum, kami mau minta ijazah. Tayyib. Gimana cerita Syekh punya ijazah? Kata Profesor Dr. Sa'ad Jawish, dosen hadis di Al-Azhar. Kata beliau, saya ditugaskan Al-Azhar mengajar hadis di Jami'ah Ummul Qura, Makkah Al-Mukarramah. Saya punya ulumul hadis, saya punya hadis, tapi tak punya sanad, kata Syekh Sa'ad Jawish. Lalu kemudian suatu hari datanglah orang Indonesia ke tempat tinggal saya. Syekh Sa'ad Jawish orang Mesir, Dr. Al-Azhar, ditugaskan untuk mengajar ke Ummul Qura Makkah puluhan tahun yang lalu. Kata Syekh Sa'ad Jawish, saya merasa tak punya sanad. Lalu orang Indonesia ini mau membawa saya kepada Al-Alimul Kabir, Syekh bergelar Musnidud Dunia, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Lalu kemudian dibawalah Syekh Sa'ad Jawish ke rumah Syekh Yasin Al-Fadani. Kesan beliau yang selalu diulangnya 3. Yang pertama, orangnya tawadhu. Kata dia Syekh Yasin itu tawadhu, rendah hati sekali. Yang kedua, kata beliau, orangnya wadud, rahim, penyayang kepada murid-muridnya. Murid-murid itu diperhatikan, tidak menganggap murid itu sebagai orang jahil yang harus ditunjuk kiri, tunjuk kanan, tapi dia sangat sayang kepada murid-muridnya. Yang ketiga, kata beliau, amat sangat cinta kepada ilmu. Maka dari pagi sampai siang, sampai petang, sampai malam, rumah Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani didatangi oleh berbagai murid. Apa saja mereka mau. Syekh, kami mau kitab fikih, dia bacakan kitab fikih. Syekh, kami mau kitab hadis, dia bacakan kitab hadis. Syekh, kami mau kitab ilmu falak, dia bacakan kitab ilmu falak. Maka saya mendapat sanad hadis dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, kata Profesor Dr. Syekh Sa'ad Jawish. Dah, lepas tu saya pergi pula kepada Syekh Ali Jum'ah. Astajizukum Syekh, ya. Fi ijazah maktubah. Nah, buka musalsalat bil awaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Begitu dilihat ijazahnya, Mufti Mesir, Profesor Dr. Al-Allamah, bahkan ada yang menyebutnya Al-Imam Ali Jum'ah. Sanad hadisnya ke atas Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Dr. Sa'ad Jawish juga dari Syekh Yasin, Dr. Ali Jum'ah juga dari Syekh Yasin. Kemudian ada seorang ulama besar mendapat gelar doktor dari Universitas Muhammad V. Sekarang Raja Maroko Muhammad VI. Muhammad VI anak dari Hasan II. Hasan II anak dari Muhammad V. Muhammad V anak dari Hasan I. Maka kalau mau hemat nama, buat begitu saja nama. Muhammad VI anak dari Hasan II, anak dari Muhammad V, anak dari Hasan I. Belajarlah Syekh Profesor Dr. Mahmud Said Mamduh di Muhammad V. Saya tengok sanadnya, kemana sampainya sanad Syekh Mahmud Said Mamduh. Ternyata sanad hadisnya, kutubus sittahnya 2 cabang. 1 cabang Makkah, 1 cabang Maghrib. Yang cabang Maghrib dia ambil dari Sadatil Ghumariyin, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, yang paling tua Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari, adiknya Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Yang paling kecil Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari, Sadatul Ghumariyin.
sekarang cucu, sekarang anak, yaitu Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Tapi jalur dua sanad Syekh Mahmud Said Mamduh adalah, saya tengok ke atas, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi kesimpulan saya, kemanapun kita belajar di dunia ini, berputar-putar, minal masyriq ilal maghrib, tetap nanti ketemu pada sanad Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Lalu apa hubungannya dengan Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki? Syekh Nuruddin adalah orang yang mulazamah langsung kepada Syekh Muhammad Yasin